Annyeonghaseyo. Ni hao, Welcome to Brosasi, obrolan santai with edukasi. Oke, keren banget gak sih opening kita? Tuh, applause nih teman-teman. Applause dong teman-teman. Oke, Selanjutnya ngapain nih kita? kita mau ngapain ya kak ya? Aduh, ngapain ya? Kita Tadi mungkin- udah ada kamera, udah ada Ada apa kita lagi ya? berdua Iya, di ada sini. Kita berdua nih. Kira-kira kita mau ngapain ya? Tapi ntar dulu deh kak. Apa Aneh tuh? banget gak sih kalau kita ngobrol tapi nggak Oh, kenalan? iya, Kan ada pepatah ya kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi apa kak? Udah kenalan? Nggak Nggak sayang-sayang. Aduh, kayak maaf. siapa tuh? Aduh, siapa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Aduh. Maaf ya, maaf Oke, ya. lanjut nih gimana nih? Lanjut langsung aja kenalan nggak sih? Oke, perkenalkan Boleh. nama aku Cesna Magdalena atau bisa dipanggil Cece dan partner aku. Ananda Putri Pamungkas, bisa dipanggil Nanda atau Pamung nih. Gimana kalian aja enaknya? Kalau dipanggil sayang boleh nggak? Aduh. Aduh. Ya, jadi di sini aku sebagai partner hostnya Cesna. Oke, terus Kita udah kenalan nih. Kira-kira mau ngapain nih, Kak? Aduh, mau ngapain ya? Aduh. Jangan minta nomor WA ya, maaf. Duh. Yang ini gitu. udah ini slow. Apa namanya? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Aduh, nggak tahu, lupa ya udah nggak tahu lah Oke, namanya. jadi intinya kita di sini mau ngapain nih, Kak? Kita mau ngadain podcast. Kira-kira nih narasumbernya terkenal gak nih? Pasti terkenal dong. Terkenal sih, udah pasti banget. Udah pasti. Siapa tuh kira-kira? Soalnya narasumbernya cantik banget. Kan ada dua orang cantik nih, Orang yang satunya cantik. mirip Lisa, mirip Jennie. Tuh, tahu Blackpink gak nih? Tahu nggak Blackpink? Tapi yang itu nggak diundang sih. Tapi masalahnya yang ini jangan berharap banyak karena memang ini Jennie versi Indonesia, tapi Nah. memang sangat cantik ya. Nah. Sangat cantik sekali Nah. gitu. Gimana? Mau langsung? Yang kita undang siapa ini? Taylor Swift Kak. Hah? Siapa ya? Kayaknya kalau Taylor Swift bakal ngundang banyak masa nih, nggak cukup ini Apa kita podcastnya. mau nyanyi-nyanyi kita di sini? Aduh, boleh nih. Gimana? Nanti ya yang narasumber kita ini jago nyanyi soalnya nanti boleh request. Gimana kalau kita langsung undang aja narasumbernya? Narasumber pertama kita siapa nih Kak? Duh, siapa ya? Jennie. Jennie Salah Blackpink. dong, Oh, salah dong, bukan Siapa Jennie dong? Blackpink dong. Siapa? Oke, narasumber pertama kita ada Lamtiur Aryati. Tapi dia nggak sendiri, ada narasumber kita yang Siapa tuh, kedua. Kak? Wah, siapa Taylor tuh, Kak? Swift jangan-jangan. Aduh. Bukan ya? Oh, yang kedua ini ada Kafilja Najibah Gaisani. Oke, penasaran nggak? Kita panggil aja nggak sih? Oke. Ini dia narasumbernya. Kita udah sama kedua narasumber kita nih guys. Yang tadi udah kita omongin sebelumnya nih. Kita udah kayak pesulap ya, langsung ada. Tring gitu. Nanti dikasih efek-efek tring gitu. Nah, gimana nih Kak selanjutnya? Sumringah banget bisa dilihat kan? Si cantik-cantik cantik banget loh, sumringah sekali. Tapi selanjutnya kita kayaknya kenalan ulang nggak sih sama kakak narasumber Karena ini? kan tadi kan cuma disebutin Sebut nama, doang. nggak ada Teman-teman mukanya mungkin nih. nggak tahu yang mana, Iya. mana Kalam Tiur, Nah, betul. mana Kak Filza. Langsung aja nggak sih Kak? Langsung Kita aja. suruh perkenalan dulu. Siapa yang mau perkenalan? Oke, mungkin bisa aku duluan ya. Oke. Halo semua, kenalin aku Filja Najibah Gaisani. Halo semua, kenalin aku Lamtiur Aryati, bisa dipanggil Ria. Wih, keren banget aku. Sebenarnya juga cantik ya. Terima kasih dulu nggak sih? Oh iya, Mereka benar. udah nyempetin waktunya buat Untuk datang datang lah ke sini. Karena kita tahu mereka sibuk banget. Sibuk banget loh guys. Jadwalnya padat guys. Padet banget, banyak yang Abis harus ini juga urus. mereka langsung pergi cabut, lagi. langsung cabut. Harus ada yang kerjain lagi. Biasa Nah, orang benar sibuk banget. emang begitu. Nah. Jadi kita makanya berterima kasih banget Iya, ya nggak sih, berterima mereka bisa hadir. Nah. Makasih ya kak ya, makasih ya. Nah, selanjutnya tanyain kabar dulu nggak sih Kak? Karena kan cuaca juga lagi kurang mendukung gitu kan. Lagi dingin banget masa ini nih. peralihan dari musim yang panas banget. tiba-tiba hujan. hujan gitu. Aduh, gimana nih? Kabarnya mungkin dari Kak Tiur dulu. Iya. Aku sejauh ini sih baik, cuman agak dingin ya suasananya. Iya, emang di ruangan ini agak sedikit Agak dingin. sedikit dingin memang ya, memang. Tapi alhamdulillah kabarnya baik Kak. Iya, puji Tuhan deh kalau begitu. Iya, betul. Nih, mungkin selanjutnya Kak Dari Kak Filza sendiri Kalau bagaimana? aku sendiri sih baik-baik aja, cuman akhir-akhir ini tuh aku lagi flu gitu ya. Jadi lumayan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sembuh Kak Filja. Cepet sembuh ya kak. Nah, udah kenalan nih. Kita juga udah nanyain kabar. Terus selanjutnya gimana sih Kak? Kita mau ngapain sih di sini tuh sebenarnya? Aduh, ngapain ya guys ya? Tapi yang udah pasti itu kita mau podcast ya. Nah. Kita mau saling bertukar pendapat nih sama kakak Nah, narasumber kita ini. Tapi sebelum masuk ke sana,
Tapi jangan diminta nomor WA-nya ya, guys ya. Jangan. Ini Aduh, cantik banget. jangan diminta ya. Yang ini soalnya sudah ada yang punya. Kalau yang ini boleh. Yang ini boleh. Jangan dong. Oh, jangan Raya, jangan. Oke, jangan ya. Oke, langsung aja kali ya. Kita akan membahas sedikit apa yang akan kita perbincangkan di podcast kita kali ini. Tapi sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih mendengar kata etnis? Pernah nggak sih? Kamu pernah nggak? Kalau aku sih pernah ya, karena kan etnis, ras, suku itu kan melekat banget di kehidupan kita gitu. Bener, betul banget. Tapi kita mau nanya juga deh narasumber kita, pernah dengar nggak sih kata etnis itu? Gimana nih Kak? Oke, kalau dari aku sih udah sering ya, karena kan kita kan juga dikelilingi dengan banyak orang ya dari dari berbagai etnis yang berbeda, dari ras yang berbeda, gitu sih kalau aku. Kalau dari aku juga pernah, karena etnis ini tuh termasuk familiar ya, kata yang familiar dan ada di sekitar kita juga, kayak kelompok-kelompok yang bersekutu dan berbincang bersama. Nah, bener banget. Bener banget sih. Bener yang dibilang sama kakak narasumber kita bahwa etnis ini memang sering kali kita dengar karena memang ya etnis ini nggak akan jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Contohnya nih, aku dan Kak Pamu berbeda. aku etnisnya. Dari mana? Ayo, dari mana? Dari rumah. Dari mana aku tuh? dari suku Jawa, kebetulan. Kebetulan. Kok kebetulan? Maaf ya Kebetulan, salah Kak. dengar. Oke, kalau aku sendiri dari suku Nias. Udah kelihatan kan bedanya? Nah, Beda banget ini. Tapi kita beda banget. nih gini banget kita nih. Kita nggak ada pecah belah, Oh, nggak ada. Kita berteman baik ya Kak. Ya udah kita berteman dulu. Yuk. Oh ya. Terus gimana nih Kak? Itu biar kita nggak tegang-tegang aman. Gimana nih Kak selanjutnya? Kita udah menjelaskan tadi tentang etnis. Nah, Tapi teman-teman sadar nggak sih, ternyata di negara kita ini masih banyak orang-orang yang masih kurang pemahaman tentang perbedaan etnis ini. Nggak cuma etnis, banyak sekali. padahal di Indonesia sendiri tuh ada semboyannya ya, Apa Bhinneka tuh? Tunggal Ika Betul tuh, guys. sekali. Teman-teman tahu arti semboyannya itu apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Tahu nggak kan narasumber? Berbeda-beda tetapi tetap Betul, sama aplaus dulu 100. Pinter banget, juara satu umum memang. Oke, bener banget teman-teman, itu Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga seharusnya kita yang menganut semboyan itu kita harus saling menghargai dan saling menyayangi dari perbedaan yang ada. Tapi apa tuh Kak Pamun? Masih Tapi banyak tuh nggak sih? Masih banyak nih permasalahan, mulai dari kan semboyan kita tadi kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masih banyak banget permasalahan kita, termasuk yang udah disinggung tadi, mulai dari ras, suku, dan etnis itu masih banyak banget permasalahannya. Mulai dari mungkin ada pelecehan, pembulian, terus mungkin juga ada diskriminasi nih. Betul sekali. Nah, teman-teman, hal yang tadi sudah disebutkan Kak Pamung itu ya sangat-sangat menyiksa hati ya sebenarnya, mengiris hati sekali karena kita ini kan satu kesatuan, tapi kalau kita dilakukan seperti hal-hal tersebut kayak pembulian, pelecehan atau perundungan atau diskriminasi itu sangat-sangat tidak baik ya teman-teman, itu sangat berpengaruh negatif sekali di kehidupan kita sehari-hari. Gimana kalau kita langsung bertukar pendapat aja nggak sih Kak? Dengan Tapi sebelum narasumber? itu Kak, Apa tuh? kita kasih tahu dulu nggak sih etnis apa nih yang akan kita bahas? Pembahasan apa sih yang akan kita bahas di sini? Sama kita podcast ini, kita itu bakal ngebahas salah satu etnis nih Kak yang ada di Indonesia dan mungkin cukup lumrah ya di lingkungan kita, yaitu ada etnis apa Kak? Etnis Nah, Tionghoa. bener banget nih. Dan mungkin teman-teman juga tahu kalau di Indonesia sendiri etnis ini termasuk etnis yang minoritas. Nah, benar. Karena yang kita tahu nih, suku yang ada di Indonesia tuh kebanyakan suku Jawa. Betul. Itu sih paling apa ya? Paling banyak banget. Selain suku Jawa ada suku Batak, Nah. ada suku Sunda, banyak banget. Jadi kenapa kita dapat dikatakan sebagai minoritas ya karena di Indonesia memang dominannya suku-suku Iya. tersebut. Nah, langsung aja nggak sih Kak ke narasumbernya? Boleh. Nah, jadi aku nanya untuk keduanya ya. Jadi Keduanya. nanti kalau emang mau jawab mungkin bisa bergantian. Jadi dari Kalamtir dan juga Kak Filja sendiri, kalian pernah nggak sih ngedengar adanya diskriminasi terhadap hak-hak minoritas sendiri?
Kayak aku jawab duluan Iya, ya. boleh. Jadi aku sering banget nih dengar kata-kata apa namanya tadi? Diskriminasi Ya, terhadap diskriminasi hak terhadap minoritas. hak minoritas ya. Sebenarnya sangat disayangkan banget ya. Padahal kita yang selalu berdampingan gitu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dan jujur aja diskriminasi ini sangat mengganggu banget apalagi dalam hak sosial dan juga terdapat sentimen orang-orang tersebut terhadap kita yang membuatnya jadi apa ya kayak pecah belah gitu. Itu sih dari aku. Nah, mungkin Mbak Dari- langsung dilanjut nih. Iya, Dari- kalau dari aku juga sering banget ya dengar kata diskriminasi ini, apalagi terhadap hak minoritas tentunya. Karena beberapa kali juga ya adalah kasus dari kayak temen aku gitu yang mengalami diskriminasi ini karena kebetulan backgroundnya dia juga orang Tionghoa seperti itu. Jadi sangat disayangkan dan sangat sedih sih kalau dengar ceritanya juga pun. Bener sih. Tuh, jadi kita dapat highlight bahwa tindakan diskriminasi itu sangat tidak baik ya teman-teman. Betul. Apalagi itu tindakan tersebut dapat berpengaruh ke kehidupan kita, termasuk ke sosial juga, terus ke perilaku kita juga. Takutnya nanti kalau misalkan ada diskriminasi, pelecehan, pembulian itu tuh takutnya berdampak ke mental kita juga nih Betul Kak. sekali. Apalagi nih ya Kak, kan dalam undang-undang pun sudah dijelaskan bahwa kita semua itu sama di mata hukum baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Jadi agak sedikit disayangkan ya dengan yang dialami oleh temannya Kak Ria ini. Apalagi kita juga hidup kan untuk saling berdampingan dan kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita saling membantu guys. Nah, betul. Kita harus melengkapi. Betul. Betul. Terus gimana nih Kak selanjutnya? Oke, mungkin tadi kakak narasumber udah jelasin nih tentang pendapatnya tentang diskriminasi hak minoritas tadi. Nah, pernah nggak sih tadi mungkin Kak Ria kan tadi sudah menjelaskan kalau ada cerita dari temannya. Kira-kira bisa nggak sih dijelaskan kembali seperti apa yang dialaminya? Gimana? Iya boleh. Jadi waktu itu temen aku tuh cerita, ini sebenarnya kejadian udah lama banget kalau nggak salah waktu dia SD. Kita bertukar pendapat. Iya, Kita oke, bertukar oke. cerita Nggak juga. apa-apa. Ya oke. Jadi waktu dia SD itu dia kayak ibaratnya dibatasi jadinya hak untuk bertemannya gitu. Oh. Jadi ketika dia berteman sama temen-temennya itu tuh dia didiskriminasi dengan candaan kayak dia tuh sebenarnya dijauhin gitu loh karena dia itu memiliki background Tionghoa. Jadi dikatain kayak bocah Cina nggak usah deketin kayak gitu. Sedih Maksudnya banget kan, ya. berarti kita di sini bisa lihat ya kalau misalnya bahkan dari sedari dini pun di usia dini tuh teman-teman kita tuh apa ya mengalami hal seperti itu dan melakukan hal seperti itu. Jadi butuh banget kayaknya pendidikan lebih tentang diskriminasi ini sih. Cukup mengiris hati sebenarnya ucapan Sedih banget tersebut, ya. apalagi untuk usia mungkin SD masih loh. SD, Masih SD, masih kecil loh. Dia belum tahu apa-apa, belum tahu permasalahan orang Betul. dewasa yang seharusnya mungkin dia nggak alamin gitu ya Kak. Atau mungkin dari Kak Filza, kira-kira menurut kakak ada nggak sih cerita tentang temannya atau pernah mendengar-dengar atau menurut kakak sendiri kira-kira masyarakat di sekitar kita ini sudah memiliki pemahaman yang cukup tidak tentang hak minoritas ini? Oke, jadi aku dulu punya teman waktu aku SMA sekitar ya 3 tahun yang lalu. Jadi dia ini dari etnis Tionghoa dan itu secara physically dia tuh emang orang yang Cina, sipit, putih dan sebagainya macam. Jadi yang melakukan diskriminasi ini sebenarnya orang yang sangat penting lah di dalam instansi pendidikan ya. Jadi orang ini sering sekali mengolok-ngolokkan kata-kata Cina di depan temanku ini. Misalkan dia sering mengolok-ngolok tentang barang produk yang dibuat oleh Cina, katanya jelek atau gimana, orang Cina inilah, orang Cina itulah. Banyak sekali lah pokoknya kata-kata kasar yang dilontarkan dan itu tuh ngomongnya di depan temanku sendiri. Jadi temanku sendiri juga jadinya nggak merasa nyaman ketika ada di kelas tersebut seperti itu. Padahal yang seperti kita tahu nih, kita banyak banget masih menggunakan barang-barang Cina ya Kak. Betul. Mungkin kalau misalkan nggak ada Cina nih, nggak ada produk Cina, kayaknya kita nggak bakal bisa
memenuhi kebutuhan hidup nih sampai detik ini. Contohnya aja kayak handphone kita kan Nah, kayak dari gitu. Xiaomi itu kan buatan produk Nah, dia Cina mau pakai nggak sih? Xiaomi nih. Iya tuh, jangan lupa beli ya. Kalau Iya, satu. kalau nggak ada ini mungkin aku nggak bisa komunikasi Betul. dengan Kak Cece, Kak Ria, Kak Filja juga nih teman-teman. Jadi cukup sedih ya tadi yang ada dari anak SD, jadi ada dari SMA. Jadi dari pendapat dan cerita dari kedua kakak narasumber ini bisa kita simpulkan bahwa pemahaman terkait hak minoritas ini masih kurang di negara kita ini. Oke, mungkin apalagi nih Kak Pamung? Nah, mungkin ini kan tadi sempat disinggung juga ya. Ternyata mungkin ada beberapa suku atau etnis yang agak sedikit sentimen terhadap Tionghoa ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga. Terus aku mau nanya nih, kenapa sih ada etnis tertentu yang masih mengalami sentimen yang mendalam terhadap etnis Tionghoa itu? Padahal kan sebelumnya kita pernah tahu nih, mungkin dulu-dulu tuh ada penjajahan dari Jepang ya Kak, terus juga dari Belanda, tapi tuh kenapa sih orang Indonesia tuh sangat amat sentimen terhadap Tionghoa, tapi ke etnis Jepang dan juga Belanda tuh mereka menganggap biasa aja. Bahkan kalau misalkan kayak mungkin ada turis dari Jepang atau Belanda, mereka tuh menyambut dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan ada turis dari Tionghoa tuh mereka menganggap ih apa sih gitu. Iya. Gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan menurut pendapat aku pribadi ya, jadi sebenarnya ada terdapat ketakutan atau kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri kalau misalkan orang Tionghoa ini akan menguasai wilayahnya. Dan juga ada beberapa wilayah seperti di Jogja ya, kita ambil studi kasus di Jogja. Jadi di Jogja ini kan masih menganut kebudayaan yang sangat tradisional kan ya. Ketika orang asing atau orang yang bukan dari sukunya itu sendiri, mungkin mereka ada kekhawatiran kayak gue takut kalau misalkan kebudayaan ini tuh bakalan luntur, nggak bakalan kayak dia kala, misalkan ada upacara-upacaranya atau ada peringatan-peringatan lainnya yang ada dilakukan di Jogja gitu. Nah, berarti mungkin ada tambahan Iya dari kalian. Ya kurang lebih sama dari aku, apalagi kan di Jogja ini tuh masih kesultanan ya, jadi betul, kayak betul, gitu. Jadi betul. mungkin ada kekhawatiran untuk penguasaan wilayah lah. Iya. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak, di Jogja ini kan karena sistemnya masih kesultanan. Jadi Jogja itu sistemnya kesultanan, mereka tuh selalu turun temurun dan mungkin itu jadi salah satu penyebab juga yang bikin mereka takut terhadap etnis tertentu, apalagi di situ juga ada etnis Tionghoa yang mungkin masih banyak yang tinggal di daerah Yogyakarta. Terus Kesultanan Jogja ini tuh ada rasa ketakutan karena wilayahnya tuh takut diambil. Iya benar banget. Gara tadi ya dari Kak Filza, Kak Ria dan juga Kak Pamung tadi menyebut kata Jogja. Aku jadi inget nih Apa tuh, berita Kak? yang viral di Apa Jogja tuh? itu. Yang mana tuh? Pokoknya itulah ada sedikit sentimen dari masyarakat Jogja ke etnis Tionghoa ini. Oh, yang itu. Iya, mungkin dari kakak narasumber pernah dengar gak sih isu itu? Atau udah kayaknya sangat Iya. sering diperbincangkan gak sih? Iya, betul Iya banget. sering banget ya dibicarakan apalagi di media berita. Iya, betul. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, gimana sih tanggapan kakak mendengar Iya, gimana berita tanggapannya? tersebut gitu? Ya sebenarnya sangat disayangkan lagi ya, balik lagi sangat disayangkan ya kalau misalkan sebenarnya kita bisa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menguntungkan dua belah pihak. Mungkin bisa aja kita memberikan tanah dengan pajak yang tinggi untuk orang selain dari etnis kita mungkin ya. Terus juga ada beberapa kebijakan yang pasti tidak merugikan pihak lain. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku juga balik lagi emang sangat disayangkan, dan sebetulnya itu jatuhnya melanggar hak asasi manusia juga sih, karena kan hak asasi manusia ini tuh tidak memandang etnis, suku, ras apapun kan. Karena itu ada, ya udah pas kita lahir itu udah ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan juga di sini bisa dilihat sih kayaknya nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial, itu agak disayangkan ya, dilanggar lah jatuhnya gitu, dan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Betul banget, tadi Kak Ria sudah menyinggung kata HAM, hak asasi manusia, yang dimana kita tahu bahwa hak tersebut adalah hak
yang diberikan oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Di setiap individu kita ini memiliki hak asasi manusia. Sedari lahir ya, Kak? Dari lahir loh kita udah memiliki itu. Jadi Dan kalau seharusnya kita dapat gunain hak itu dengan baik, Sebaik-baiknya. tidak ada larangan karena kita punya suara gitu ya, iya, Kak. tidak dirampas oleh orang lain. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih kakak narasumber. Menurut kakak nih, mungkin kita kaitkan dengan studi kasus tadi ya yang viral di Jogja tadi. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan dari etnis Tionghoa ini akan melakukan perlawanan balik kepada Kesultanan Jogja karena ya tadi sudah disebutkan dia seperti ya dalam tanda kutip merampas hak asasi mereka. Bagaimana dari kakak? Kalau dari aku sih menurutku kemungkinan ada, karena kan mungkin nggak seluruh teman-teman kelompok yang etnis Tionghoa, mungkin ada beberapa oknum pun yang akan merasa ingin melawan balik, karena di zaman dulu itu kalau nggak salah pada saat era presiden kedua kita Bapak Soeharto itu kan teman-teman Tionghoa ini diajak ibaratnya bekerja sama pebisnis Tionghoa, karena pada saat itu pun ada pembatasan hak untuk menjadi PNS dan sebagainya macam yang berkaitan dengan instansi pemerintahan seperti itu. Jadi kemungkinan untuk perlawanan balik ada karena rasa kekecewaan di dahulu kala. Gimana, ada tambahan dari kakak? Kalau menurut aku pasti ada ya, karena mungkin orang-orang Cina ini yang telah tinggal di Jogja, mereka juga merasa bahwa mereka tuh ada hak juga, mereka mempunyai hak yang sama di wilayah tertentu juga. Jadi menurut aku pasti bakalan ada rasa ingin apa ya, ingin memperjuangkan apa yang menjadi miliknya gitu, apa yang menjadi haknya gitu. Nah, kalau jadi mereka nih, Kak, kalau misalkan hak aku dirampas juga, hak aku dibungkam, apalagi kita kan hidup di negara Indonesia yang sistemnya itu demokrasi ya. Betul. Nah, jadi aku kalau misalkan jadi mereka juga bakal memperjuangkan hak asasi aku sih, Kak. Ya mungkin tidak hanya kapamu, mungkin aku sendiri pun akan melakukan hal yang sama. Mungkin dari Kak Ria atau Kak Filza juga akan melakukan hal yang sama ketika haknya itu dirampas secara paksa ya. Betul. Nah, selanjutnya nih, kan seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa Yogyakarta ini kan sebenarnya agak takut gitu ya kepada etnis Tionghoa karena mereka beranggapan bahwa etnis Tionghoa tersebut akan merampas wilayah mereka. Nah, dari penjelasan tadi nih, selanjutnya aku mau nanya ini, gimana sih menurut pendapat kakak cara memberdayakan masyarakat Jogja agar lebih peka terhadap isu-isu hak minoritas nih, terutama etnis Tionghoa, gimana sih kak caranya? Kalau dari aku dulu ya, itu pasti pendidikan. Kayak contoh kasus tadi yang temen itu kan dari SD, jadi pendidikan itu tentunya perlu karena sedari dini itu anak-anak kecil ini tuh harus sudah diajarin gitu kan pentingnya untuk tidak melakukan diskriminasi dan pentingnya menghargai sesama kayak etnis apapun itu, suku maupun agama juga. Tapi mungkin pembelajarannya, pendidikannya kepada teman-teman yang masih kecil ini jangan berat-berat lah gitu, mungkin sebatas kayak kamu jangan kayak gini-gini ke temenmu karena nanti temen kamu bisa sedih loh gini-gini mungkin kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kita harus mengajak partisipasi dari teman-teman etnis Tionghoa ini. Contohnya kayak di bidang ekonomi mungkin ya, UMKM kayak gitu. Karena kan teman-teman dari Tionghoa ini tuh banyak ya yang berinovasi gitu produksinya. Kayak contohnya HP tadi yang disebut kacanya Xiaomi kayak gitu. Jadi daripada kita berkompetisi sebegitunya, jadi lebih baik kita bekerja sama aja untuk membangun ekonomi yang bagus di wilayah tersebut. Benar. Oke, kalau aku sih setuju ya sama pernyataan Ria tadi. Kalau misalkan kita juga harus memberikan pendidikan ke anak, mungkin dari lingkungan keluarga itu sendiri. Dan juga mungkin menurut aku ya, apalagi kita hidup di era modern kayak sekarang, itu penting banget kita untuk membuat sebuah kampanye kecil-kecilan lah, atau nggak kita mengajak beberapa influencer untuk ikut serta kita untuk membuat nggak cuman warga yang ada di Jogja tapi seluruh warga yang ada di Indonesia untuk aware dan untuk lebih peka lagi terhadap isu ini gitu. Nah, berarti dapat disimpulkan nih, berarti langkah awalnya ya
bukan langkah awal sih, jadi biar lebih masyarakat Jogja ini biar lebih peka terhadap isu-isu tersebut. Mulai pertamanya ini dari pendidikan, karena gimana pun juga pendidikan ini kan salah satu hal yang utama ya bagi kita, Penting. sangat penting banget. banget. Dan tidak hanya di Jogja saja ya, tapi di seluruh Indonesia juga Betul. bisa menerapkan hal yang sama, karena pendidikan itu, apalagi pendidikan dari usia dini, itu sangat berpengaruh ketika anak tersebut akan menjadi dewasa, karena akan membentuk karakter anak tersebut. Oke, mungkin kita langsung next aja ya ke selanjutnya. Kalau menurut kakak narasumber sekalian, kira-kira kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan hak minoritas ini sudah efektif belum? Atau ada pendapat tersendiri gitu? Boleh dari kakak yang mana nih maunya nih? Iya. Ayo. Ya, mungkin kalau dari Oke. aku sebetulnya peraturan dan perlindungan itu sudah dibuat pemerintah tentunya ya sebaik mungkin. Cuman mungkin untuk pelaksanaannya itu masih kurang efektif dan kurang cukup. Karena kenapa kayak gitu ya, buktinya aja masih terjadi diskriminasi gitu kan. Walaupun cuman dilakukan oleh beberapa oknum, tapi kan berarti itu membuktikan bahwasannya hukum di negara kita ini belum setegas itu gitu kan, dan belum seefektif dan semaksimal itu untuk membuat oknum-oknum ini jerak gitu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum tentang diskriminasi, dan juga ya melakukan hal-hal yang tidak enak di hati lah untuk kaum-kaum teman-teman minoritas. Dari Kak Filza sendiri Kalau gimana? aku setuju sih sama apa yang dibilang sama Ria. Kalau misalkan hukum hak minoritas ini nih, kalau menurut aku sih kurang merata ya. Buktinya masih ada tuh banyak banget kasus-kasus yang ternyata sangat menjamur nih di kehidupan sosial masyarakat saat ini gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas nih gimana caranya masyarakat Jogja ini peka terhadap isu-isu etnis nih. Nah, kemudian selanjutnya ini ada nggak sih kira-kira langkah awal yang dapat dilakukan untuk menegakkan perlindungan terhadap hak minoritas atau hak etnis terhadap etnis Tionghoa ini? Ada nggak sih Kak kira-kira langkah awal gitu yang dapat diterapkan? Oke, kalau misalnya untuk langkah awalnya, balik lagi kita pasti akan menyatakan sosialisasi ataupun kampanye gitu kan, karena di sini sepertinya terlihat bahwa kurangnya pengetahuan dan kurangnya pendidikan, oleh sebab setiap individu juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu kan, mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berbeda-beda. Jadi lagi-lagi kita harus tetap menggaungkan gitu tentang hal ini, bahwa tidak boleh ada diskriminasi, bahwa sudah diatur dalam undang-undang kayak gitu. Dan dalam instansi pemerintah pun harus mengevaluasi lagi kebijakan yang ada, karena terlihat tidak efektif dan belum menjerat oknum-oknum tersebut, yaitu jadi mungkin lebih ke evaluasi dan pengawasan yang lebih terhadap hal ini. Oke, kalau misalkan menurut aku langkah awal menurut aku itu kita tuh perlu banget untuk sosialisasi, bener kata Ria. Tapi menurut aku kita juga perlu nih untuk membuat sosialisasi terhadap orang tua atau enggak anak-anak muda yang mungkin 5-10 tahun lagi mereka akan mempunyai anak. Jadi mereka juga bisa memberikan pendidikan khusus ke anaknya mengenai isu hak minoritas ini. Menurut aku kayak gitu sih. Tuh, bagus. Bagus ya Kak jawabannya. Ya, Narasumber kita keren emang. keren banget. Keren banget. Jadi- Applause lagi nggak? Jadi semoga apa yang disampaikan Karya dengan Kak Filja ini nantinya bakal dapat terrealisasi di kehidupan kita masing-masing. Terus juga mungkin nanti jika ada langkah awal yang mungkin ada apa ya? Apa nih? Ya itu Itu. mungkin ada yang bisa dipadu-padankan dengan kebijakan yang lain, jadi sehingga ada kebijakan baru nih yang muncul. Nah, mungkin itu juga bisa dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, dari tadi udah dijelaskan ya, langkah awalnya mungkin dari sosialisasi, dari ke pihak orang tua juga, ke kaum muda yang 5-10 tahun kemudian yang berkeluarga dan juga akan memiliki anak, mungkin itu sangat bisa diterapkan ya, dan bisa diterapkan oleh pemerintah juga. Tapi mungkin ya
tadi kan kita mungkin sudah membahas tentang kebijakan pemerintah bahwa menurut kedua narasumber kita ini kalau hukum di Indonesia terkait perlindungan hak minoritas ini masih kurang ya, bisa dikatakan ya kurang tegas. Nah, pasti kurang tegas ini pasti kan ada yang menjadi hambatan. Kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa tidak merata? Pasti kan ada hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah. Dan menurut kakak-kakak narasumber nih, kira-kira apa sih yang bisa menjadi ada hambatan? Jadi ini belibet ini. Ayo, ada Soalnya apa terpesona gitu ya. Saja nih. Aduh, maaf ya. Apa sih hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan perlindungan hak minoritas itu di negara kita khususnya? Aku jawab duluan ya. Mungkin kalau misalkan menurut aku ini adanya ketidakseimbangan pola pemikiran orang-orang ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin di lingkungannya itu memiliki pola pemikir yang sama gitu. Mereka berpikir kalau misalkan ada beberapa etnis seperti Tionghoa itu mereka itu tidak sama atau lebih buruk daripada mereka. Mungkin ada pemikiran yang seperti itu. Jadinya hukum-hukum ini tuh tidak bisa merata gitu. Karena balik lagi, karena ada beberapa pola pemikiran yang berbeda dan juga ada beberapa orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Jadi mereka juga tidak mampu untuk memiliki pemikiran kalau misalkan kita tidak boleh nih yang namanya membeda-bedakan etnis atau suku lain kayak gitu. Ya betul. Kalau dari aku mungkin masih sejalan dengan apa yang dikatakan Kak Filja, yaitu kurangnya juga kesadaran masyarakat itu sendiri untuk aware, karena ya tadi kurangnya pengetahuan dan perbedaan pola pikir di setiap individu, dan kemudian kemungkinan ada kurangnya sumber daya manusia ya di penegakan hukum ini. Karena kan para pemerintah ini pun juga tidak hanya menjalankan satu atau dua proker atau program kerja dan kebijakan, pasti banyak, dan kemungkinan ada kurangnya sumber daya manusia terhadap penegakan hukum gitu kan. Juga kurangnya kayak partisipasi dan pembagian job dari bidang politik yang masih kurang ini, yang menyebabkan itu kayak menjadi hambatan gitu untuk pelaksanaannya gitu. Karena pastinya kan kita butuh bertukar pendapat, bertukar pikiran, bukan hanya dari satu etnis gitu kan. Jadi dari semua orang berhak untuk berpendapat dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Oke, dari jawaban kedua kakak ini berarti memang ya pola pikir itu sangat mempengaruhi sekali tindakan apa yang akan dilakukan orang-orang. Jadi jatuhnya malah bercampur aduk dengan kebudayaan sih, dari kebudayaan dari masyarakat setempat, sehingga melahirkan suatu pola pikir yang tadi sudah disebutkan tadi. Oke, ada lagi pertanyaannya Kayaknya kapan? kita terlalu berat ya Kak obrolannya Iya, dari berat awal banget sampai nih. sekarang. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Kita agak Saking beratnya sampai belibet gitu ya, Kak? kita agak general aja nih, untuk terlepas dari etnis Tionghoa. Gimana sih langkah efektif yang paling efektif lah sekiranya untuk mengurangi stigma atau prasangka terhadap kaum minoritas dalam masyarakat yang cenderung mendiskriminasi. Jadi ada nggak sih langkah efektif yang dapat dilakuin mungkin dari pemerintah atau dari masyarakatnya sendiri untuk mengurangi prasangka jelek gitu terhadap etnis tertentu? Oke, mungkin aku bisa duluan ya. Jadi kalau misalkan menurut aku pribadi, mungkin kita bisa kayak kita dari mulut ke mulut sih. Misalkan ada orang nih yang depan mata kita, mereka itu secara terang-terangan mereka itu mendiskriminasi etnis tertentu. Mungkin kita bisa aja kayak bilang, nggak boleh kayak gitu, nggak baik, dan kita memberikan edukasi secara kecil-kecilan aja, secara tersirat aja, nggak perlu yang kayak terlalu marah-marah, nggak boleh, lu nggak boleh kayak gitu, enggak. Mungkin kita bisa ngomong baik-baik kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari aku juga kurang lebihnya sama, dan kemungkinan
perlunya juga sih kesadaran dari teman-teman etnis Tionghoa untuk yang mau menunjukkan selalu apa ya jatuhnya personal brandingnya gitu yang perlu dirubah untuk membuat teman-teman yang bukan etnis Tionghoa ini percaya kalau misalnya ya teman-teman etnis Tionghoa itu ya sama aja kayak kita pada umumnya gitu. Karena kan yang mempengaruhi baik dan kurang baiknya seseorang itu sebenarnya bukan etnisnya gitu, tapi lebih ke latar belakang, pola pikir. Jadi jangan sampai kayak melihat stigmanya kayak oh dia etnis Tionghoa nih pasti orangnya gini nih kayak gitu. Jadi dari personal branding dari teman-temannya juga harus dibuat sebaik mungkin. Nah, jadi ini perlu banget nih personal branding buat Bener. kita. Perlu banget. Tapi personal brandingnya bukan yang menjelekkan Bukan ya. yang menjelekkan. Jadi kita lebih menunjukkan nih. Yang positif. Nah, betul. Kelebihan kita tuh apa sih? Kita punya apa sih? Jadi biar nanti tuh masyarakat menilai kita tuh dari sisi positifnya, nggak Kita dilihat bisa memberikan dari kontribusi yang baik nah, gitu ya, betul. Nggak dilihat dari sisi negatifnya aja. Apalagi jika banyak masyarakat yang percaya bahwa kita ini jelek karena cerita-cerita yang ada gitu tanpa ada buktinya, itu sangat disayangkan sekali sih. sangat aneh ya, bisa dibilang Iya. kita itu aneh stigma seperti itu. Betul. Karena kan latar belakang orang, kisah kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Bukan berarti kalau cerita masa lalu begini-begini, sekarang dia sama. Kan bisa aja dia ada aja berubah, perubahan gitu. seperti itu. Wah, keren banget gak sih? Keren banget. Keren Kita banget sih. applause lagi. Kita bagus. Karena kita kan sangat mengapresiasi, jadi kita suka applause. Gak terasa nih kak, rasanya udah habis. Udah habis, padahal seru banget gak Sayang sih? banget Kayak kita masih menggebu-gebu Kita pengen juga menggali udah apa ya? pendapat mereka nih. Mereka juga mungkin ada kegiatan lain dan kebetulan juga waktunya juga udah habis. Oh gitu. iya, kan mereka sibuk, aku lupa. Jadi gimana nih? Ada kesan dan pesan Gimana mungkin kesan-pesannya ikut untuk- podcast di Brosasi kali Iya, ini? betul. Untuk kita dulu deh, dari hostnya deh, gimana nih? Iya, Kesan dan pesannya. gimana? Harusnya bagus ya untuk memandu dari awal sampai akhir gitu, improvisasinya yang banyak, maksudnya asik lah pembawaannya gitu, keren banget. Ini kayak udah profesional nih hostnya. MC kondang. Biasa di kondangan. Aduh. Dan sebetulnya topik yang diangkat pun bagus ya sebenarnya buat edukasi buat teman-teman Walaupun juga. agak berat ya. Walaupun Iya, berat, tapi memang betul. harus diberikan edukasi. Iya. Betul. Biar nggak salah jalan. Gitu. Waduh, jangan salah dong. Apa Kita gandeng aja biar benar. Sulit. Ih, gimana? Oke, kalau misalkan menurut aku kedua host ini benar-benar sangat apa ya, bisa memandu lah jalannya kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi kayak ya walaupun berat nih, tapi kita nggak terasa berat atau kayak kita merasa terpressure gitu sih enggak. Jadi kayak ya udah kita santai-santai aja ngobrolnya. Gitu sih. Jadi ya lumayan nyaman untuk ngobrol sama mereka semua seperti itu. Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir nih sebelum Wah, serem banget kan terakhir. Aduh. Waduh. Sebelum enggak sih, Oh, sebenarnya Mas. mungkin di luar ini masih ada gitu. Cuma kan di dalam ini, di dalam podcast ini gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mungkin Bisa disampaikan iya, untuk buat teman-teman masyarakat, semua di kalau sini. Masyarakat di luar biar kejadian serupa ini nggak terjadi lagi gitu. Apa gimana nih? Ini Oke. kita pasti saling pandang. Kalau misalkan ada apa namanya buat kalian semua untuk stop, jangan pernah kalian bercanda-canda mengenai fisik ataupun etnis seseorang karena itu benar-benar bikin gak nyaman banget sih gitu. Kalau dari aku sih untuk kita semua ya, kalian maupun aku, kita semua ada di sini untuk lebih bijak dalam berkata dan berpikir kayak gitu. Karena apa yang kita lontarkan, apa yang kita lakukan itu tuh sangat berpengaruh terhadap sekitar kita kayak gitu. Terutama apalagi orangnya kalau misalnya sensitif gitu kan, yang hatinya mudah terlukai kayak gitu. Jadi kita harus saling menghargai sama dan bijak dalam berpikir, berkata dan berperilaku. Itu kadang ada suka orang ya, ih lu jadi orang baperan banget. Itu jujur bikin kita Nggak nyaman deh. nggak nyaman. Jadi kesel Dari gitu. hal kecil kayak gitu aja bikin Iya. kita bisa jadi terpecah belah, nggak akur dan segala macam. Padahal kan setiap orang tuh tingkat kesensitifannya itu kan berbeda-beda. Betul. Jadi takutnya kita ngomong biasa aja tapi ditanggapnya kita marah. Nah, gitu. betul. Takutnya salah artikan gitu lah. Oke. Mungkin itu aja ya kak yang Itu aja nggak sih? Bapak ya
Oh ya tuh kan, sampai kelima. sampai kelibet gitu loh. Mungkin itu aja podcast kita kali ini. Semoga bisa mengedukasi teman-teman. Walaupun kita terlihat bercanda-canda atau santai, tapi kita Semoga apa ya? obrolannya bisa dapat diterima. Diterima dengan Bisa edukasi yang memberikan sudah edukasi betul sekali. sangat panjang. Oke, gimana nih? Deh, Ada ada kali ya? Mau udah kak? Udah nggak? Ada dong. Ya udah dong. Oke, sekali lagi kita terima kasih Iya, ya Nancy. terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih kepada juga narasumber dari yang undang sudah kita bisa. ya. Makasih ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian aja podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you guys.